Dimas, Hafiz, Ayu, Bias, Eca, Zalika. Cepat bersihkan gudang sekarang juga. Mentang-mentang udah 12 SMA masih bisa cari masalah ya kalian. Elah, gudang dia nih. Lagian sih pada pakai berisik banget di kelas. Nonton drakor sambil teriak-teriak segala. Yuk lihat deh, lu bajunya seragamnya salah tuh, putih-putih. Tahu makanya lu sebelum ngatain orang tuh lu ngaca dulu deh. Ya suka-suka lah, lagian juga bukan kita doang ya. Tuh Hafiz sama Bias juga main game online. Udah, nggak usah pada bertengkar. Namanya Udah, stop ributnya. Ayo, ini kita bersihin gudangnya biar kita cepet selesai. Udah, Bang gua mancingin nih. Gua ambil sapu ya. Tunggu di sana deh. Siapa sih lebay lu? Jal, apanya? Jal. Guys. Sini. Lihat deh. Sini lagi. Ya, coba buka deh. Coba gue buka ya. Itu apa sih? Kok ngeblank gini sih? Makanya, coba lihat. Coba ini masih hidup gak sih? Coba. Di era ini, dunia telah memasuki zaman yang disebut revolusi industri 4.0. Suatu perubahan yang telah mengubah wajah industri dan masyarakat secara keseluruhan. Revolusi industri 4.0 ditandai oleh perpaduan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi awan, dan robotika. Semua ini bertujuan untuk menghubungkan manusia, mesin, dan data dalam sistem yang saling terintegrasi. Ca, mau makan nggak? Di sana aja yuk. Gue juga sama nih lapar tapi udahlah, grab aja. Grab aja. Oh ya udah. Oke, banyak ya, gampang ya. Ya. Segala hal terasa menjadi lebih mudah. Yang dulunya harus memberikan usaha lebih untuk membeli makanan dan juga minuman, sekarang hanya perlu mengklik dan makanan minuman siap diantarkan. Mencari informasi dan berhubungan dengan orang lain juga tidak lagi susah. Seakan-akan kita dapat melihat dunia luar dengan hanya melalui layar kaca yang ada di genggaman kita. Kebingungan, mencari inspirasi dan ide, atau membutuhkan bantuan? Tidak perlu pusing, apapun yang kamu cari pasti ada jawabannya dengan diketik dan bertanya. Akan tetapi, apakah ini semua terasa benar? Saking menikmatinya dengan segala hal ini, tidak didasari dengan nilai dan norma Pancasila yang mulai luntur dari kehidupan. Pemuda dan pemudi juga semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kini, kiblat gaya hidup bukan lagi Pancasila, melainkan wilayah nan jauh di sana. Semua orang dengan bebas menulis karya dan menyebarkan apapun, tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, hubungan manusia yang semakin renggang dan terpecah satu sama lain. Mengapa terjadi demikian? Jawabannya adalah pendidikan. Salah satu alasan keterbelakangan suatu negara adalah pendidikan tidak dijadikan unsur penting bagi negara tersebut.
Padahal setiap individu membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan dirinya dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah-berubah. Pendidikan yang penting juga harus didapat oleh suatu generasi dari sebuah bangsa bagi masa depan bangsa itu sendiri. Melalui pendidikan yang berkait dengan ideologi kebangsaan, jiwa nasionalisme dapat diperkokoh sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi setiap generasi pemegang tongkat estafet penerus bangsa. Bagi masa depan, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan setiap warga negara Indonesia agar mempunyai pemahaman, penghayatan, penghargaan, dan pola pengalaman bagi Pancasila itu sendiri. Tidak dengan cara yang dogmatis dan kaku, melainkan untuk dipahami dan dihayati nilai-nilainya secara saintifik. Sayangnya, mental birokrasi yang masih korupsi, kolusi, nepotisme, manipulatif, dan berorientasi pada keuntungan pribadi menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bangsa ini. Namun, di tengah tantangan ini dibutuhkan keteladanan pemimpin yang berpedoman pada Pancasila dan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai keadilan, nilai demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan sosial, sehingga dapat menjadi contoh bagi para masyarakat dan para birokrasi. Selain itu, dengan komitmen yang kuat untuk mengubah budaya korupsi dan kepentingan pribadi, kita dapat membangun birokrasi yang bersih, efisien, dan mampu melayani kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Aduh, apaan sih? Tadi apaan sih? Pancasila nggak sih tadi tuh? Pancasila sih. Benar banget. Ya berarti keberadaan Pancasila di masa depan juga tergantung bagaimana cara kita mewujudkan dan menyikapi nilai-nilai Pancasila itu sendiri nggak sih? Dan sejauh mana kita mau mengimplementasiin di masa depan. Ini mana ini anak-anak yang dihukum tadi? Manggil. Tutup. Kalau nggak benar bersihin gudangnya.